Saya pedagang kecil, saya nggak jualan, anak sama istri mau makan apa? Kartel pangan kembali menjadi sorotan, kini menyasar ayam broiler. Daging ayam potong yang jadi sumber protein dan gizi masyarakat harganya melonjak hingga mencapai Rp40.000 per kilogram. 2 kali lipat dari harga di tingkat peternak. Bahkan peternak ayam mandiri banyak yang gulung tikar tergilas oleh peternak ayam berskala besar yang menguasai lebih dari 80% pasar ayam di negeri ini. Pemirsa, inilah Expose bersama saya Rika Amro. Sejak 10 tahun lalu, Komang Agus bergelut dalam peternakan ayam broiler. Namun, 2 tahun terakhir, peternakan ayam yang ia kelola secara mandiri terus mengalami kerugian. Pemicunya, harga jual ayam di bawah harga pokok produksi. Kerugiannya Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram ayam hidup. Dalam kondisi ekstrim, ia bahkan bisa merugi Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram ayam hidup. Selama 2 tahun terakhir ini kan, harga ayam tuh biasanya kan fluktuasinya terlalu tinggi. Jadi sempat harga ayam paling seminggu bagus, setelah itu hancur lagi gitu kan. Jadi kebanyakan harga ayam di bawah BEP. Jadi kita berharap harga bagus paling saat lebaran aja. Komang Agus punya 5 peternakan ayam yang tersebar di wilayah Bogor, Jawa Barat. Ia membeli anakan ayam atau DOC dari perusahaan pembibitan multinasional. Begitu pula dengan pakan, vitamin, dan obat-obatan. Kalau bikin breeding sendiri, biaya tinggi. Nggak mungkin itu buat peternak kecil kayak saya gitu kan. Karena sampai berapa sih Pak? Investasinya untuk apa saja kalau itu? Selain harus punya breeding, harus punya hatchery, semuanya kan mungkin investasinya hampir miliaran gitu kan. Meski merugi, Komang Agus enggan bergabung dengan peternakan ayam kemitraan. Kalau kita ikut sama perusahaan besar, kita cuman kayak diupah aja gitu. Ya semua tergantung sama inti. Jadi mau dikasih bibit apapun itu dari dia yang menentukan semuanya gitu. Harga juga udah dipatok semuanya gitu. Berbeda dengan Komang Agus, Neng membuka usaha peternakan ayam dengan menjadi mitra perusahaan. Wanita 48 tahun yang sudah 24 tahun membuka usaha ayam ini merupakan satu dari 700 mitra PT Ciomas Adisatwa Region Jabotabek. Ini anak perusahaan PT Japfa Comfit Indonesia yang bergerak di bidang produksi dan perdagangan pakan ternak serta pembibitan ayam. Kemitraan diterapkan dengan pola inti plasma. Perusahaan peternakan sebagai inti akan menyediakan anak ayam serta pakan. Sementara Neng sebagai plasma membesarkan anak ayam lalu menjual kembali hasil produksi ayam kepada perusahaan induk. Ya kalau saya kan siap kandang aja, kandang sama tempat sama tenaga gitu. Jadi modal semua dari perusahaan. Hasil yang dipasarinnya terus dipotong ke pakan. Terus ntar ada sisanya kasih kita ya Kia, dibagi lagi gitu. PT Ciomas menerapkan 2 konsep dengan mitra usaha yaitu pola kontrak dan bagi hasil. Untuk menjadi mitra, minimal peternak harus menyediakan tempat untuk 5.000 ekor ayam. Nilai kontraknya Rp17.000 per kilogram ayam hidup. Segala bentuk sapronak sarana produksi peternakan kayak anak ayam, makanan ternak, obat-obatan, sama bimbingan teknis itu disediakan oleh perusahaan. Terus dibikin formula, akhirnya kontrak harganya. Kamu minimal akan saya beli sekian per kilo. Tapi kalau harganya pada saat jatuh temponya itu lebih dari harga kontrak, sekian persen akan saya kasihkan pada Anda. Tapi kalau kurang dari harga kontrak kayak tahun lalu, harga kontrak 14.000, harga ayam cuma 10.000, 4.000 itu diabsorb oleh perusahaan. Jadi si peternak lebih aman. Neng memilih konsep yang kedua yaitu bagi hasil. Soalnya kalau bagi hasil, kita setiap periode dapat aja uangnya. Setiap tahap dapat uang tuh. Itu kan saya bilang tadi yang bagi hasil kemarin biarpun ayam jelek, panen kecil dapat uangnya 22 juta. Kalau kontrak sama sekali nggak dapat saya. Dengan modal Rp5 juta untuk membangun sebuah kandang seluas 40 kali 8 meter, usaha ternak ayam Neng berkembang. 5 kandang ayamnya di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, menampung 15.000 ekor ayam. Kemarin tipis untungnya. Kemarin kita dapat 22 juta ya Ki. Kemarin. Yang 15.000.
Yang 15.000 berarti ketangkepnya kemarin bisa 14.000. Itu bersih 30. Nggak bersih juga sih, belum dipotong listrik, belum dipotong ini sekam. Data Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Pinsar, saat ini 82% pangsa pasar dikuasai oleh perusahaan peternakan unggas. Sisanya 18% dikelola peternak lokal. Catatan Pinsar, bisnis perunggasan dikuasai oleh 15 perusahaan besar. Ini pembodohan. Kenapa? Peternak jadi market. Seakan-akan dia diuntungkan. Ini pernah ada kejadian. Plasma itu dikirim anak ayam, terus anak ayam bermasalah. Itu nggak diganti, hanya yang menanggung adalah si peternaknya. Sedangkan kualitas bibitnya dikirim yang kurang bagus. Ini terjadi. Dan ini terjadi bertahun-tahun. Kualitas pakan itu ternyata tidak stabil sepanjang tahun. Pada saat terjadi gejolak kualitasnya, yang menanggung adalah si peternaknya. Kalau kita bicara soal feed mill, karena feed mill semua itu sudah feed mill yang modern, yang sudah cukup besar. Tapi orang itu kan bercermin itu kan susah. Dikasih ayam bagusnya kayak apa, dikasih makanan ternak bagusnya kayak apa, tapi kalau dipeliharanya kurang sesuai dengan harapan si ayam ini kan juga akhirnya hasilnya juga tidak bagus toh. Saat ini ada 11.000 peternak yang menjadi mitra PT Ciomas Adisatwa. Sebanyak 85% operasional peternakan komersial perusahaan ini dijalankan oleh peternak mitra, sedangkan sisanya dijalankan oleh perusahaan sendiri. Untuk wilayah Jabotabek, PT Ciomas Adisatwa punya 8 peternakan, salah satunya di Cisoka, Tangerang. Di sini berdiri 11 kandang dengan kapasitas 120.000 ekor ayam. Anak ayam di peternakan ini disuplai perusahaan mereka sendiri di unit pembibitan ayam yang berlokasi di Subang, Jawa Barat. 30% hasil panen Cisoka masuk ke rumah potong ayam milik perusahaan dan selebihnya masuk ke pasar. Secara nasional, penjualan ayam broiler perusahaan ini tahun 2014 meningkat 24,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau panen kita sistemnya pertama penjarangan. Penjarangan di umur 25 dengan bobot 1,2 itu sekitar 20-30%. Nah, nanti umur 28 sekitar tambahan paling enggak 20% lagi dengan bobot 1,5. Nanti di kisaran umur 32 kita bisa 1,8 lebih. Dan ini semuanya langsung didistribusikan? Iya, langsung didistribusikan. Divisi Perunggasan PT Japfa Kompit Indonesia punya 3 lini usaha terintegrasi, yaitu unit pakan ternak, unit pembibitan ayam, serta unit peternakan komersial dan produk konsumen. Dalam laporan tahunan tahun 2014, perusahaan ini menguasai sekitar 22% bisnis pembibitan ayam dan 24% bisnis pakan ternak di Indonesia. Divisi Perunggasan memberi kontribusi terbesar yaitu 85,9% dari total penjualan kotor perseroan. Tahun 2014, bisnis rumah potong ayam yang masuk dalam unit produk konsumen mengalami pertumbuhan sekitar 30%. Volume penjualannya mencapai 44.000 ton. Dalam sehari kita di rumah potong ayam di Cikupa ini kita bisa memproduksi 10 truk yang rata-rata setiap truknya itu ada 1.900-an ekor. Jadi kurang lebih kita bisa memproduksi untuk outputnya dari Lovebird sendiri itu 20.000 ekor per hari. Bulan Juni tahun 2014, KPPU mengendus ada pemain besar dalam bisnis ini yang sengaja memainkan harga. Tapi hingga saat ini KPPU belum mengumumkan hasil temuannya.